Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana bil qur'anil karim liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minal zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ilaina mualliman wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa ayyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah tiap diri pribadi kita masing-masing berusaha merawat, memelihara, mengembangkan iman yang ada dalam hati kita menuju tingkatan takwa. Sebab jamaah janji keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat uiddat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku, iman adalah yajidu wa yanqus, barang yang bergerak, naik turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya. Sangat dipengaruhi oleh situasi kehidupan kita sehari-hari. Itu kondisi iman. Maka malah kita pandai-pandai merawat, memelihara, menjaga iman. Insya Allah mudah-mudahan bisa berkembang menuju tingkatan takwa. Sehingga kita mendapatkan apa yang Allah janjikan. Keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu negeri benar-benar beriman dan bertakwa, maka akan kami buka keberkahan hidup dari atas dan dari bawah, dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah. Iman dan takwa, hidup kita jadi barokah, berkah. Berkah itu bukan berarti banyak ya. Banyak kalau nggak berkah ya dalam manfaatnya. Sedikit kalau barokah, manfaatnya besar. Iman dan takwa itu yang membuat bumi ini akan baik. Kita akan bahagia sejahtera. Amanu wattaqau. Walakin kadzabu, tetapi kalian mendustakan. Tidak mau diatur dengan aturan Allah. Akibatnya faqadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa kamu karena perbuatan-perbuatan kamu. Ya. Bukan barokah, tapi siksa kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi mari jamaah, modal iman yang kita punya jangan disia-siakan. Kekayaan yang paling besar. Keselamatan kita, dunia dan akhirat tergantung itu. Tergantung merawat iman yang ada dalam kita. Dan mudah-mudahan berkembang menuju tingkatan takwa. Rasulullah bersabda, Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Kejayaan kehidupan dunia ditentukan oleh 4 perkara. 4 komponen yang akan menentukan kejayaan hidup di dunia ini. Awwaluha bi ilmil ulama. Yang pertama, peran para ulama. Ilmunya para ulama. Dari ulama kita tahu yang hak dan yang batil.
yang salah dan yang benar dari ulama. Tapi kalau ulama sudah tidak berperan, jangan harap, saudara. Jadi peran para ulama sangat penting dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Makanya wajib bagi setiap muslim dakwah. Dakwah itu bukan kewajiban ulama toh. Setiap muslim wajib berdakwah, menyampaikan yang benar, menyampaikan yang salah. Benar salah disampaikan, itu dakwah. Peran para ulama. Yang kedua, wa bi'adil umarai, kebahagiaan satu masyarakat sangat ditentukan oleh keadilan para pemegang kekuasaan. Umara, pemimpin. Keadilan pemimpin. Dan kita itu masing-masing pemimpin. Kullu umra'in. Kamu pemimpin. Minimal pemimpin rumah tangga. Dan akan dimintai pertanggungjawab tentang kepemimpinan kita. Sangat menentukan cara. Karena kalau sudah tidak ada keadilan pemimpin, Masya Allah. Nanti seperti Fir'aun, pemimpin yang zalim ya. Dalam Al-Quran diceritakan contoh-contoh pemimpin yang zalim. Fir'aun, Namrud. Mana pemimpin yang adil? Ya, kepemimpinan para rasul, para anbiya, para nabi itu pemimpin yang adil. Patut dicontoh sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Pemimpinan Rasulullah dan lain-lain. Keadilan pemimpin. Yang ketiga yang menentukan kebahagiaan masyarakat, bisa khawatir aghniyai, kedermawaan orang kaya. Kalau orang yang kaya peduli sama penderitaan, kesusahan orang lain, baru akan baik. Tapi kalau orang kaya tidak tergetar hatinya melihat ada orang sengsara, biar aja. Jadi hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli. Jangan harap masyarakat bisa baik. Jadi sifat dermawan orang yang behave, orang yang punya. Yang terakhir, yang keempat, menentukan kebahagiaan masyarakat adalah wabida'watil fuqara'i, doanya orang fakir miskin. Penting saudara. Kalau orang fakir miskin sudah tidak mau berdoa, Masya Allah. Bagaimana gambarannya? Jadi jangan dianggap remeh doanya orang fakir miskin itu. Kadang-kadang kita naik mobil, lalu ada orang minta, kita kasih. Matur suwun Pak, pandungannya mudah-mudahan selamat. Itu doa loh Pak. Ya amin itu. Doanya fakir miskin. Itu 4 hal yang menentukan kebahagiaan satu masyarakat. Ulama, peran para ulama menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Keadilan, pemegang kekuasaan, umaro, pemimpin, pejabat. Sifat dermawan, tali asih dari agnia, orang kaya, behave, orang yang punya uang. Doanya fakir miskin. Ya, berarti fakir miskin yang berdoa itu fakir miskin yang beriman. Tapi kalau udah miskin, sudah nggak pernah doa, ya naudzubillah min dzalik. Itu jamaah. Masyarakat kita mana saja akan mendapat kebahagiaan dengan 4 hal tersebut. Peran ulama. Mana itu ulama? Apakah ulama itu hanya orang yang berilmu, yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Orang yang takut benar kepada Allah, itulah ulama. Dia ngerti agama, tapi nggak takut sama Allah. Berani melanggar peraturan Allah, bukan ulama itu. Ya, innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang merasakan benar-benar takut kepada Allah dari hambanya adalah itu ulama. Berilmu tidak takut kepada Allah, malah melanggar peraturan Allah, bukan ulama.
Sinfamu minan nasi. Idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadan nas. Dua golongan manusia. Apabila dua golongan ini baik, orang banyak jadi baik. Tapi apabila dua golongan ini rusak, hancur rusak juga orang banyak. Yaitu ulama dan pemimpin. Ya. Ulama dan pejabat. Dua-duanya itu sinkron, sama-sama baik. Insya Allah orang lain baik. Tapi kalau kedua-duanya rusak, ulamanya rusak, pemimpinnya rusak, ya naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Itu loh jamaah yang disampaikan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan negeri kita ini mendapat ulama yang baik yang akan menyampaikan kebenaran dan mendapat pejabat-pejabat pemimpin yang baik yang bisa menegakkan keadilan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah na'buduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al ulama'u masabihul ard. Ulama itu adalah cahaya bumi. Wa khafa'ul anbiya'i dan pewaris para nabi. Mereka menjadikan ilmu sebagai penerang dalam hidup ini. Karena saudara, Rasulullah juga bersabda, innama ahlakal ladzina min qablihim. Sesungguhnya yang telah membinasakan generasi-generasi sebelum kamu adalah kanu idza sarqa fihim syarif tarakuhu. Wa idza sarqa fihim dhaif adda ainil haq. Kalau ada pelanggar hukum, asyarif orang terhormat, lepas dari jeratan hukum, dibiarkan, ada keadilan. Jadi kalau hukum hanya berlaku bagi orang kecil, orang dhaif, maka Rasulullah bersumpah akan hancur negeri itu. Jadi jamaah, demikianlah ajaran Islam menentukan keadilan bagi setiap saat. Tidak pandang bulu siapa melanggar hukum, pasti mendapat sanksi hukum. Nabi juga bersabda, "Idza adamat ummatid dunya, nuziat minha haibatul Islam." Apabila umatku telah membanggakan duniawi, apabila umatku telah bersifat materialis, akan lenyap kehebatan Islam. Itu kata Nabi. Ya. Kalau orang Islam sudah pikirannya material, impoten Islam ini tidak ada. Idza adamat umatid dunya nuziat minha haibatul Islam. Apabila umatku, umat Muhammad telah membanggakan duniawi material, lenyap kehebatan Islam. Zaman dulu kaum muslimin jumlahnya sedikit tapi ditakuti, saudara. Ya. Karena ini
Idza aradallah, idza arada khairan ja'alainahu fi nafsihi wa tuqahu wa qalbuhu. Wa ja'adallah bi 'abdihi syarran ja'ala faqrahu baina yaday ainai. Apabila Allah mengenaki kebaikan, maka Allah jadikan dalam hatinya sifat takwa dan rimo. Tapi apabila Allah mengendaki kejelekan, ditanamkan dalam hati mereka sifat rakus, sifat merasa miskin selalu. Selamanya akan terasa miskin walaupun harta banyak. Berarti Allah tidak mengendaki kebaikan. Tidak ada alasan rimo. Maka jamaah mari kita bersabar ya, dalam keadaan sekarang ini. Ya'ti ala nasi zamanun as-sabiru fihi ma'ala dinihi al-qubidi alal jambri. Akan datang satu masa di akhir zaman nanti, morat ngarit, di mana orang yang sabar dalam agamanya seperti orang pegang bara api. Panas, maunya dibuang agama itu. Oh, kuno agama itu. Orang yang tekun memegang agama, aturan agama dianggap kuno. Al-qubidi alal jambri, seperti orang memegang bara, kan panas. Dilepas saja. Itu jangan naudzubillah min dzalik ya. Padahal orang yang demikian sangat mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita diberi kesabaran oleh Allah untuk istiqomah di dalam agama. Apapun keadaan kita, kondisi kita, mari kita tetap pegang aturan agama Allah. Sebab itu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.